Selamat hari Minggu. Hari ini kita ibadah sekolah minggu di rumah lagi ya. Walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik jangan lupa. Adik-adik tetap harus menggunakan pakaian yang rapi dan juga sopan. Lalu, kalau adik-adik masih makan, adik-adik boleh menyimpan makanannya terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah sekolah minggu ya. Selanjutnya, adik-adik boleh menyimpan mainan atau gadget adik-adik. Jadi selama ibadah, kita tidak main gadget atau mainan, supaya kita sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Oh iya, kakak dan abang mau mengingatkan adik-adik untuk selalu melakukan dan melaksanakan 5M. Apa saja ya 5M itu? Pertama, adik-adik harus memakai masker jika berpergian keluar rumah. Kedua, adik-adik jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan dengan sabun kapanpun dan dimanapun. Ketiga, adik-adik wajib menjaga jarak dengan orang lain di sekitar adik-adik. Keempat, adik-adik harus menghindari kerumunan dan jangan berpergian ke tempat yang ramai ya. Kelima, adik-adik harus membatasi aktivitas adik-adik di luar rumah. Kakak dan abang tetap menyarankan supaya adik-adik tetap di rumah saja. Jangan lupa ya adik-adik untuk selalu mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua sehat selalu. Sekarang adik-adik sudah siap kan untuk ibadah sekolah minggu? Kalau sudah, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya Kak Tiur? Wah, kalau Kak Tiur kabarnya luar biasa. Kalau Kak Yuni apa kabarnya? Kalau Kak Yuni kabarnya baik dan luar biasa. Wah, senang sekali ya. Kita masih bisa bertemu dengan adik-adiknya untuk beribadah pada hari Minggu ini. Walaupun masih online Kak Yuni. Ih bener banget Kak Tiur, walaupun kita masih ibadahnya online, tapi kita harus tetap semangat Kak Tiur untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Benar sekali, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah Kak Yuni, sebelum kita menyanyikan lagu pembukaan supaya adik-adik lebih semangat, kira-kira siapa ya untuk pemusik dan pemandu untuk hari ini? Kak Yuni kenalin dong. Oke Kak Yuni akan kenalin ya satu-satu. Untuk gitar ada Bang Leo Tambunan. Untuk pemain bassnya ada Bang Bobby Hutapea. Dan untuk pemain kahunnya ada Bang Gerald Pangaribuan. Dan song leader kita kakak yang cantik namanya Kak Edel Boru Siagian. Wah, lengkap semua ya Kak. Iya dong Kak. Nah, biar makin semangat, kita mau menyanyikan lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Yuk ayo adik-adiknya bangkit berdiri semuanya. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Jadi semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semuanya dan selamat beribadah adik-adik semuanya. Hari ini Minggu kita ibadah online. Selamat hari Minggu juga dan selamat beribadah buat papa, mama yang mendampingi adik-adik, juga opung yang mendampingi adik-adik, serta selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Amin. Mari kita bernyanyi, hatiku penuh nyanyian. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi kami anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan kepadamu, berilah hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 549, Holland Dardana. Surgoi
Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 170, Ia Aek Satetek. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita bernyanyi setinggi-tingginya langit. Adik-adik, biar kita lebih semangat nyanyinya, kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Mari kita berdiri. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Marilah kita membaca epistel di hari Minggu ini yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi, biar bumi akan berlalu. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND 826, Gohi Au Tuhan Marhite Hatami. Shalom adik-adik semua di rumah, apa kabar? Semoga semuanya kita hari ini sehat ya, penuh sukacita meskipun kita masih di masa pandemi Covid. Kita belum bisa tatap muka sampai hari ini, tapi nanti tanggal 3 April catat ya adik-adik, kita akan beribadah tatap muka di gedung sekolah minggu. Pasti suasananya akan lebih meriah. Kenapa? Karena kita ketemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu. Hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan secara online. Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau menyertai kami sampai pada hari ini, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bukakan hati, pikiran kami, dan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik semuanya, mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini yang menjadi khotbah diambil dari kitab Mazmur pasal 59 ayat 17 sampai ayat 18. Mazmur pasal 59 ayat 17 sampai 18. Demikianlah bunyinya. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik semua, tentu kita masih ingat ya, ada seorang namanya Daud dalam Alkitab ya, dalam perjanjian lama. Daud ini kan seorang raja yang latar belakangnya dari seorang anak petani. Tapi Tuhan itu luar biasa adik-adik. Seorang seperti Daud yang kerjanya menggembalakan kambing domba ayahnya, suatu ketika Tuhan panggil dia menjadi seorang raja. Nah, adik-adik semuanya lihat ya, bagaimana Allah memanggil Daud itu. Dia tidak punya pendidikan yang tinggi, dia nggak pernah sekolah tinggi-tinggi, tetapi Tuhan melihat hatinya Daud itu hati yang baik, hati yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu memanggil seseorang menjadi hambanya, menjadi seorang raja, bukan karena pendidikannya, bukan karena kekayaannya, tetapi yang Tuhan lihat apa adik-adik? Hatinya.
pikirannya, ketulusannya, dan dia dekat pada Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, rupanya seorang seperti Daud ini yang Tuhan pilih menjadi seorang raja, ada loh seorang yang benci sama dia. Siapa namanya? Raja Saul. Loh, kenapa Raja Saul membenci Daud ini, adik-adik? Wah, dia kan orang baik, kok dia dibenci? Nah, itu biasanya adalah kalau orang yang sudah sombong, yang tinggi hati di hadapan Tuhan, dia tidak akan suka lihat orang yang lembut, melihat orang yang sungguh dekat pada Tuhan. Karena apa? Karena dia merasa sudah lebih hebat dari orang lain. Akhirnya dalam hatinya apa yang timbul, adik-adik? Timbullah perasaan cemburu, perasaan iri hati, dan dia benci kepada Daud. Karena apa? Dia merasa kok Daud ini lebih dikasihi orangnya daripada saya, kan begitu. Nah, adik-adik semuanya, Mazmur yang saya bacakan tadi adalah Mazmur daripada Daud. Jadi dia menceritakan kepada Tuhan pengalamannya. Jadi Mazmur ini adalah sebuah cerita, sebuah uraian hatinya Daud itu, sebuah curhat yang sangat dalam kepada Tuhan. Dia menceritakan pengalamannya di hadapan Tuhan. Meskipun dia dibenci Raja Saul, dia dikejar-kejar karena apa? Karena ketidaksukaan Saul. Tapi Daud ini enggak nyerah. Dia tetap dekat sama Tuhan, dia tetap melakukan kehendak Tuhan. Dan dia berkata bahwa Tuhan itu adalah kekuatanku. Adik-adik semua, Daud itu sadar secara manusia kan dia manusia yang lemah. Dia tidak punya kekuatan, tetapi dia percaya bahwa kekuatan Tuhan itu jauh lebih besar daripada kekuatan dia. Makanya dia berkata, Tuhanku adalah kekuatanku. Jadi adik-adik, kalau kita ini kan manusia, kita sadarkan kita ini kan lemah, kita nggak punya kekuatan. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu punya kuasa, Tuhan punya kekuatan, kita anak-anaknya pasti diberikan apa? Kekuatan. Jadi adik-adik jangan takut menghadapi kehidupan kita ini. Karena apa? Tuhan punya kekuatan, dan kalau kita minta kekuatan Tuhan, kita bisa melakukan yang luar biasa di hadapan manusia. Adik-adik, itu pengalaman Raja Daud. Jadi kalau dia katakan, aku mau menyanyikan Tuhan dalam hidupku, dia katakan Tuhan adalah kekuatanku, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku ketika aku mengalami kesesakan dalam hidupku. Adik-adik semuanya, Daud itu manusia biasa kok, sama dengan kita, punya pergumulan, punya kesulitan, punya hambatan, punya tantangan, bahkan dia diancam. Tetapi Daud itu nggak pernah takut. Karena apa? Dia percaya Tuhan itu akan memberikan dia apa? Kekuatan yang luar biasa. Maka orang yang telah menerima berkat Tuhan, yang telah menerima kekuatan dari Tuhan, itulah orang yang bisa bersukacita. Orang yang bersyukur. Daud berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan, aku mau menyanyikan Tuhan dalam hidupku. Karena apa? Karena Tuhan adalah kekuatanku. Adik-adik semuanya, Daud ini menjadi contoh bagi kita semuanya ya, supaya kita jangan pernah menyerah dalam hidup kita. Jadi adik-adik semuanya, kalau kita di sekolah, kalau kita belajar, kalau misalnya nilai kita kurang bagus, kurang oke, jangan khawatir, jangan takut, jangan menjadi menyerah. Tapi katakan dalam hidupmu, aku pasti bisa loh. Karena apa? Karena Tuhan itu baik, memberikan aku apa? Kecerdasan, kepintaran. Tapi harus diminta kepada Tuhan. Harus memohon kepada Tuhan. Jadi kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta kepintaran dari Tuhan, kita harus belajar dan belajar dan belajar. Enggak ada orang bisa sukses adik-adik semuanya, dia hanya berdoa sama Tuhan lalu dia menjadi kaya. Enggak ada. Tapi semuanya harus dibarengi dengan apa? Ada usahanya, ada cita-citanya, ada kekuatannya, ada semangatnya. Sama seperti Raja Daud juga adik-adik. Dia terus belajar, dia bekerja, dia tidak menyerah pada keadaan. Karena apa? Karena dia tahu ada Tuhan yang memberikan dia kekuatan dalam kehidupannya. Adik-adik semua, kiranya kita belajar dari pengalaman Daud ini. Daud yang manusia biasa, Tuhan pakai menjadi seorang raja yang hebat di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Adik-adik pun semuanya, kalau kita minta pada Tuhan hikmat dan kepintaran, suatu ketika adik-adik semua bisa loh menjadi orang-orang hebat kan di dunia ini, di Indonesia ini. Pasti bisa. Karena apa? Tuhan itu punya kuasa, tapi kita harus bekerja lebih luar biasa. Jadi kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, kita harus bekerja
luar biasa juga. Supaya apa? Supaya kita boleh mencapai cita-cita kita di masa depan. Adik-adik semua, mari terus membangun sukacita, bersukacita dan terus bersyukur di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu baik, memberikan kita segala sesuatu. Kehidupan kita, sekolah kita, ada papa mama, ada guru sekolah minggu yang mengajari kalian semuanya. Dan tentunya dalam kehidupan ini kita percaya, meskipun di masa pandemi ini, Tuhan akan jagai kehidupan kita supaya kita tetap sehat. Adik-adik semua jangan lupa ya, di masa pandemi ini kita masih harus tetap memakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan supaya kita tetap sehat melakukan segala pekerjaan kita. Tuhan memberkati anak-anak semuanya, memberkati papa mama, memberkati orang tua, memberkati kita semua yang ada di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Engkau telah memberikan kami firman-Mu ya Tuhan, untuk boleh kami renungkan. Berkati kami semua supaya hati kami selalu bergembira dan bersyukur di hadapan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami sekolah minggu, baik di rumah maupun di sekolah. Berikan mereka hikmat kepintaran supaya mereka boleh sukses di masa depannya. Berkati juga orang tua mereka, papa mamanya, Kau berikan kesehatan, umur yang panjang dan kebahagiaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A, Allahmu benteng yang teguh. Adik-adik, jangan lupa ya untuk bawa persembahannya pada residual lingkungan masing-masing atau kirim ke rekening yang ada di bawah ini, atau bisa juga melalui QRIS. Jangan lupa ya adik-adik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu. Ya Tuhan, di mana Tuhan telah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Karuniamu
Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dah.